Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang sempat hadir di pertemuan kita pada kali ini. Alhamdulillah, jadi hari ini saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di tugas saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Maros. Baik, jadi pasti teman-teman sudah tahu semua yang mana itu budaya positif. Ya. Nah, baik, di slide selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju Ki Bapak Ibu kalau misalnya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Awalnya setuju, tapi bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa ya, bisa tidak. Hukumannya seperti apa? Kalau istilahnya mendisiplinkan ya. Tapi sekarang sudah ada undang-undang yang tak boleh. Ya. Cuma karena hukuman, ada hukuman yang dicadangkan, maka dikenakan itu. Iya. Itu bagus juga itu. Ya, tujuannya bagus. Oke, baik. Jadi banyak pendapat di mengenai hukuman. Nah, baik. Kalau yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ya, setuju. Nah, ini menurut tak sekarang setuju mengenai pemberian hadiah, memberikan hadiah meningkatkan prestasi siswa. Oke, kalau ini setuju Bapak Ibu di. Baik, sekarang yang ketiga. Tentunya juga ada juga ya, karena nanti ya anak-anak tidak mau lagi. Oke, betul. Jadi ada apa lagi namanya di kalau misalnya iya ada positif dan ada negatifnya. Baik, di nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, apakah kita harus selalu memberikan solusi? Harus. Oke. Sekarang di nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ada waktu tertentu kita bisa menjadi teman, ada juga yang kondisinya. Melihat kondisi. Oke. Sekarang tidak bisa ternyata di sini. Sekarang apa itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dapat berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan budaya-budaya positif kita di sekolah kita ini, apalagi di kelas-kelas kita. Biasa kita itu sudah menerapkan salam sebelum masuk, minta izin kalau mau keluar, minta izin kalau mau bicara. Jadi itu semua adalah budaya-budaya positif. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Nah, jadi ini ilusi-ilusi dari teori kontrol. Jadi ilusinya itu guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi itu tadi seperti pemberian hadiah itu ilusi. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita setuju Ki kalau misalnya orang dewasa memilih hak untuk memaksa? Oke. Baik. Nah, makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya,
karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif akan tercapai jika warga sekolah memiliki disiplin diri dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan tak di kelas kita itu, jadi semuanya yang sifat-sifat positif. Nah, kalau Ibu Rahmaniar, biasanya kalau di kelas tak nilai-nilai kebajikan apa yang diterapkan? Yang pertama kita bertemu saling. Ya, kalau bertemu salim. Kalau Bumi Raya, iya betul. Budaya tabe juga apalagi kita di Bugis ada sipakainge, sipakalebi, sipakatahu. Nah, itu yang kita harus terapkan juga, apalagi kita orang Bugis ya. Iya, menghargai pendapat, betul Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Betul, yang kita selalu nyanyi-nyanyikan di kelas mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sering sekali kita anukan di kelas kita. Iya, nah hafal mi bedeng. Jadi ini sudah alhamdulillah di kelas kita sudah terlaksana mi. Ya, ya betul. Nah, kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita sekarang, apalagi kita guru, kita ke sekolah sebenarnya itu untuk bertahan hidup juga, karena kita mencari nafkah dengan mengajar di sekolah. Nah, yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini betul. Kita selalu ingin disayang, ingin rasa diterima. Kalau misalnya ada cerita jelek, pasti itu juga kurang enak. Jadi itu rasa diterima juga dengan orang lain. Kesenangan, fun. Nah, ini juga kita butuh sekali kesenangan, karena memang kalau kejelekan pasti tidak mau kita yang senang-senang dimauin. Iya. Kebebasan, penguasaan atau power. Nah, oke, di slide selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Coba kita lihat Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi ini apa yang apa lagi namanya? Ini contoh apa lagi namanya? Jadi contoh dari siswa, misalnya Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Apakah cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan? Apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Dinda ini ingin bersenandung saat di kelas, tapi dilarang sama gurunya. Ya, kira-kira apa ibu-ibu? Kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan. Ya, jadi ini kebebasan. Oke, kalau yang ini, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kalau ini kebutuhan apa?
Cinta dan kasih sayang kah? Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Awak juga senang kesenangan. Iya. Ya, jadi dia juga butuh cinta dan kasih sayang. Dia juga butuh kesenangan. Karena kalau misalnya dipuji Ki, pasti senang Ki. Nah, oke. Contoh selanjutnya. Aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini yang dia butuhkan? Apakah penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang? Sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya. Sekarang aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja? Iya, dia mau bebas. Tak mau aja kalau itu saja, Ci. Baik, jadi yang akan kita bahas lagi mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Kalau misalnya motivasi tak datang ke sekolah, kira-kira apa kita motivasi tak kalau datang ke sekolah? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Jadi kita harus menerapkan itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini harus kita terapkan di kelas kita. Jangan sampai dia datang ke sekolah karena takut dihukum atau takut sama orang tuanya, atau karena pergi di sekolah karena diiming-imingi hadiah. Jadi dia harus yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada lagi pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Tidak. Alasannya kenapa, Ibu? Harusnya teman-temannya. Iya, karena Pak Seno mempermalukan Iva. Ya. Ya, betul. Sekarang di nomor 2, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul. Nah, sekarang kita bahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah, apa itu hukuman? Jadi, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru
yang memberikan dan yang murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, jadi itu kalau hukuman. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, jadi menurut Tak, yang mana lebih mendisiplinkan siswa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Iya, kalau konsekuensi sudah ada perjanjian antara guru dan murid kita. Betul. Ini kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman, paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mengetahui peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi biasa itu kalau kita di rumah, kalau misalnya anak tak melanggar, dikasih dipojoki untuk diam, berdiam diri dulu. Karena itu adalah konsekuensinya kalau ada pelanggaran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Iya, teorinya Celsem Gosen. Iya. Baik, teman-teman guru, mungkin ada yang apalagi yang tersimpan di mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi, iya, kalau hukuman itu bersifat satu arah, kalau konsekuensi bersifat dua arah karena ada kesepakatan antara guru dan siswa kita. Iya. Nah, kalau sekarang restitusi itu memperbaiki kesalahan, iya, dan mencari solusinya sendiri.
Iya. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, agak enggak kelihatan kalau di atas. Iya, buram ke. Kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan, sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Sedangkan kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ya. Jadi mau dibahas apa kesalahannya. Iya, dan mencari solusinya. Jadi kalau identitas gagal itu hukuman. Kalau identitas yang sukses, konsekuensi dan restitusi. Iya. Nah, ini murid anak tersakiti. Identitas suksesnya itu konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusinya murid mendapat penguatan. Baik, di slide selanjutnya. Sekarang posisi kontrol. Nah, ini identitas gagalnya. Kalau misalnya perilaku kontrol negatif, penghukum. Jadi kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini biasa pasti kita, karena kita belum tahu dulu, jadi masih dilaksanakan itu biasa menyakiti tanpa kita sadari. Disadari untuk karena memang itu anuta Dik. Iya, biasa keluar tong kata-kata pemungkas tak menyindir. Iya, ya jadi pengaruh lingkungan juga. Iya. Ya, kalau biasa dihukum di rumah, enggak mendengar nih, kalau misalnya enggak dihukum juga di sekolah. Iya. Iya. Itu juga pengaruh lingkungan. Nah, pembuat merasa bersalah. Perilaku kontrol negatif membuat merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ini juga biasa kita lakukan di tadi kelas kita biasa bilang Ki, Dede jangan Ki nak, karena sesekali aku rasa ini kalau begitu Ki, bagaimana mi pale ini. Jadi itu membuat merasa bersalah kepada anak-anak didik kita. Nah, kalau identitas sukses, perilaku kontrol positifnya itu ada sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur. Sekarang kalau motivasi intrinsik, kontrol diri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, oke, kita bahas lagi satu contoh mengenai posisi kontrol, yang mana identitas gagal, identitas sukses, dan identitas motivasi intrinsik. Baik, jadi kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, misalnya kalau ini penghukum, Dek bilang, kalau kamu tidak menyelesaikan tugasmu, berdiri Ki di depan. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, itu biasa kalau kita juga biasa bilang Ki seperti itu di kelas tak. Kecewa aku kurasa nak. Biasa begitu Ki. Iya. Kalau misalnya berbuat salah Ki, bilang kecewa aku. Begitu Ki pale nak. Sekarang kalau identitas sukses sebagai teman, lakukan demi bapak ibu ya. Sudah nanti bapak ibu bantu bersama. Jadi itu kalau sebagai teman. Sekarang kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Sekarang kalau kontrol diri manajer,
Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Itu kalau misalnya sebagai manajer, kita guru sebagai manajer. Nah, kalau ibu-ibu biasa kita terapkan ini yang sebagai manajer biasa. Iya. Iya. Yang penting kita sudah tahu ternyata ini yang identitas gagal, yang mana yang identitas sukses. Kalau misalnya kita penghukum berarti itu adalah identitas gagal, ataukah pembuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Jadi yang identitas sukses itu teman, pemantau, dan manajer. Membuat merasa bersalah. Tapi jujur kita iya, biasanya kalau kita dikira bilang itu adalah identitas yang baik, jadi kita menghukum. Iya. Nah, ini posisi kontrol. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, hukuman fisik dan verbal. Nah, dampaknya itu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Iya. Biasanya itu kalau begitu, kalau dihukum bilang, "Bu, takut kak saya masuk di kelasnya ibu Bu, karena banyak sekali tugas baru apalagi namanya ndak suka saya masuk karena banyak sekali tugas." Pasti ada begitu, Bu Di. Betul. Iya, bila nah hukum kak ini, nah hukum kak ibu ini, ndak mau masuk sekolah deh. Lagu benci saya mapel. Jadi itu dampaknya kalau misalnya kita selalu menghukum. Biasa ndak nasuka murid tak, baru tidak nasuka juga pembelajaran itu. Baik, yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ini juga biasa. Dampaknya itu membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Kalau teman, guru bersikap ramah, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya, murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Nah, jadi kalau misalnya ada guru yang suka menjadi teman, itu memang disuka sama murid-murid. Tetapi kayak begitu tas satu jenis suka anak-anak. Baik, di posisi kontrol pemantau. Nah, ciri-cirinya itu nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya, yang pertama itu menghitung hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian, kalau manajer, suara netral, tercipta identitas positif dan berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, murid mandiri memecahkan masalah sendiri, dan murid juga bisa memecahkan masalah sendiri. Ini hukuman sama dengan penghargaan. Kira-kira kenapa bisa hukuman sama dengan penghargaan? Ibu-ibu. Oke, kita bahas, Budi. Dia perbaiki semangat. Iya. Jadi hukuman itu sama aja dengan penghargaan. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ini dihukum oleh penghargaan. Iya. Jadi ini supaya kita paham mengapa kurikulum sekarang itu
tidak dianjurkan lagi untuk memberikan ranking di dalam kelas kita. Iya. Jadi ada dampaknya pemberian penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, kalau misalnya dari dulu kita yang memberikan ranking. Ini kan kalau misalnya kita kasihkan ranking siswata, biasa itu ada pengaruh dari luar, dimarahi sama mamanya. Iya. Jadi minder juga sama teman-temannya karena dia misalnya paling rendah, ranking terakhir di kelas. Nah, jadi apalagi namanya dari dirinya anak-anak itu rusak, menurun juga kualitasnya, kreativitasnya juga karena bilang ranking terakhir saya bilang jama paling bodoh, jadi jangan mas saya deh, ya karena itu di hatinya toh. Iya, itu dampaknya kalau diberikan ranking dalam kelas. Iya. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Jadi secara khusus pribadi, jangan umumkan Ya. Kalau misalnya itu juga kalau terima rapor ditanya bilang bagus nak, tingkatkan Ya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi biasa kalau dalam kelas ada sesuatu yang bagus pada siswata, kasih jempol, pujian. Karena itu penghargaan yang baik itu langsung diterima oleh siswa. Contoh apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini kemudian kita ke keyakinan kelas. Mungkin semua sudah bikin keyakinan kelas kita di kelas. Iya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira, iya. Kenapa keyakinan? Kan ini di sini keyakinan kelas, bukan kesepakatan, bukan peraturan kelas saja. Baik, kita bahas kenapa harus keyakinan. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa, Kenapa kita pakai helm kalau misalnya pakai motor, Keselamatan diri. Ada keselamatan diri. Bukan bilang takut ditilang. Bukan takut ditilang. Iya, perlindungan kepala. Iya. Jadi ini kalau apalagi penggunaan helm itu saat mengendarai kendaraan roda 2 untuk keselamatan. Jadi kalau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Demi kesehatan. Iya, demi kesehatan. Sekarang keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Nah, jadi itu kenapa kita keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan itu kalau kita kesepakatan antara guru dan siswa.
Jadi kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Iya, bersifat ke satu arah. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi mulai dari peraturan kelas, kemudian naik ke keyakinan kelas, kemudian naik lagi ke lingkungan yang positif dan membudaya. Iya. Jadi, oke, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya Moki membuat keyakinan kelas, nah, iya, bersifat dua arah Ki, antara kesepakatan. Iya. Ya, itu keyakinan. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ya, jadi mikir sama siswa apa aturan yang dimaui nak. Biasanya masih belum pembelajaran bikin kesepakatan. Nah, apa-apa yang disetujui dasar tangan ada yang kasih masuk idenya. Iya. Dicatat nih. Iya. Tuh. Kemudian itu prosedur yang kedua mencatat semua masukan. Jadi dicatat nih semua masukannya siswa. Bilang tidak biasa ya anak-anak itu tidak boleh buang sampah Bu. Ya. Bilang membersihkan terus Bu. Kalau ada kotoran membersihkan Ki Bu. Iya. Mau berbicara angkat tangan, mau minta izin angkat tangan. Tidak boleh saling memukul, tidak boleh berbicara kotor. Nah itu biasa. Ditulis semua itu ya. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif ya. Tidak boleh. Iya. Buang sampah. Iya betul. Bila tidak boleh buang sampah, rubah maki menjadi buang sampah pada tempatnya ya. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. 6. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi harus memang ini buat keyakinan kelas kita. Jadi kalau misalnya ada peraturan tapi isinya keyakinan, ubah nih, ya Bu. Kesepakatan keyakinan kelas tuh. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas itu kayak universal Ki kata-katanya. Iya. Baik, di slide selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, ini kalau segitiga restitusi. Kemudian ciri-ciri, 9 ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini 9 ciri-ciri restitusi. Baik, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini 3
segitiga restitusinya. Ya. Jadi kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau menstabilkan ditanya misi suata, misalnya kalau ada kesalahannya, bilang Maki, setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Iya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi distabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kan kalau misalnya ini ditanya Mi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya Mi, apa alasan tak? Lambat. Iya. Kenapa kita terlambat nak? Nah itu kalau validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kan ini sudah Miki misalnya buat keyakinan, nah ditanya Mi, keyakinan apa yang dilanggar nak? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanya lagi ya. Apa cita-cita tak sebenarnya? Kalau misalnya membuat kesalahan, apakah tercapai cita-citanya? Nah dia lagi menanyakan lagi keyakinan pada dirinya siswa. Ya, nanti ini dikasih masuk dia tadi RPP tak mengenai disiplin positif. Nah ini kalau menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru paham bahwa pelanggaran terjadi karena hasil benturan dalam proses memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika guru mengkritik, kita akan membuat anak-anak di posisi gagal. Jadi untuk tahap ini guru dapat mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kalau menstabilkan identitas. Nah, sekarang kalau validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di tahap ini mungkin kita tidak suka sikap anak yang merengek untuk mendapatkan perhatian. Kalimat berikut mungkin terdengar asing, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sekarang kalau menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai di tahap 1, tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua. Maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Yang pertama itu, apa yang kita percaya sebagai bagian dari kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang saya juga mau tayangkan video yang kemarin yang ya. Jadi ini sudah kapan kemarin di mengenai Naren. Saya bertanya Iya, silahkan Bu. tentang bersalah itu tidak apa-apa. Saya bermasalah sekali orang tidak apa-apa bersalah. Bersalah itu tidak apa-apa. Oh, di slide menstabilkan identitas. Kalau bilang Iya. semua orang pernah melakukan kesalahan, salah ya. Wajar. Wajar kan kalau dia mau berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya kan Kalau misalnya itu kalau maksud dalam berbuat
kita sudah membutuhkan dan menggunakan kata-kata perbuatan salah anak-anak kalau seperti itu. Oh iya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Padahal itu apa sekali itu berbuat salah. Nah, kalau menurut saya, Oke, itu pendapat yang bagus juga. Iya. suaminya siapa tidak termasuk berlaku. Iya Bu, jadi kalau misalnya ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya kalau ada siswata yang misalnya terlambat. Nah, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa itu. Tercoret dalam undang-undang salah tidak boleh. Oh iya, jadi ini tidak bisa dikatakan kalau sama ke siswata. Ya namanya manusia. Iya. Bisa dapat membentukkan perbuatan salah itu tidak masuk di akal. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, membuat salah. Jangan nggak apa-apa orang membuat salah. Oh iya iya iya. Ada perbuatan salah. Kalau tidak memahami, Iya. wajib membenarkan perbuatan salah. Kalau saya tidak suka. Oh iya, jadi Bagaimanapun salah tetap salah. Cuma kalau dimaklumi karena anak-anak manusia biasa, tidak sebagai manusia biasa tapi yang pernah berbuat salah. Pernah berbuat salah itu tidak apa. Tidak apa. iya, tidak apa-apa Bu, itu anu juga pendapat bagus juga. Nanti saya juga tanyakan kenapa ada seperti itu. Oke, jadi Kalau tidak selalu berbuat salah ini. iya. Aduh, dapat kejuran ya anak tambah didorong di sana. Betul. Iya. Jadi karena kemarin itu juga Juga bisa naik motor ya. iya. Oke, jadi sambil di sini Kak Dik cari kakek. Iya, yang mahal semakin jauh dia semakin bagus ilmunya. Iya. Saya mau jadi sebagai baik kan anak. Oke, jadi ini di atas kita nonton dulu. Bisa jalan bulan kalau ibu bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang
posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Tapi saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, memukul-mukul, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jangan melihat sedikit, Bu. Posisi pengingat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung murni, dengan kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Naren,
Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah guyup untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 11.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih
senang deh sama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini adalah guru hebat. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi di prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik. Jadi bagaimana menurut tak ibu-ibu? Apakah bisa jadi diterapkan kira-kira di kelas tak? Ya, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Iya. Iya. Menjadi manajer. Iya. Karena ada anak-anak sebagai manajer, ada anak-anak sebagai pemain sebagai Ya berarti harus lihat dulu ini karakternya siswa betul. Iya. Sekarang juga ada siswa tidak bisa menerima semua itu. Ada. Kita ada beberapa yang lain tidak. Maksudnya biar lebih dulu maksudnya. Selang demi selang. Ya, tapi yang paling bagus tadi adalah sebagai manajer. Iya. Ya, baru kalau manajer dia apalagi namanya siswa sendiri yang mencari solusi. Iya, tanpa kita beritahu apa yang harus dia lakukan, dia sudah tahu ini solusinya untuk diri saya. Terlambat cepat kita membangun Tapi itu lagi kendalanya biasa kalau orang SD yang ditanya mungkin tidak bisa seperti itu jawabannya. Dia kan ada SD enggak? Iya, karena kalau anak SD biasa diam ji. Diam sih Iya. ya. Kalau mungkin kelas tinggi malah apa-apa tidak tahu. Iya. Tapi itu kalau misalnya kita buat panggil ke siswa memang harus ke sendiri. Karena kalau misalnya pas di banyak temannya, nah itu biasa diam ke anak-anak. Tapi coba kalau misalnya kita panggil sendiri, berdua ke saja. Iya. Jadi itu anunya kalau misalnya kita mau tanya, mau kita anukan restitusi, panggil ke berdua mikir saja, tidak usah dengan teman-temannya. Baik. Teman-teman dari materi tadi kira-kira yang paling menarik apa menurut tak? Yang paling menarik itu membuat kesalahan tidak apa-apa. Membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Kalau memaafkan atau memaklumi itu aja. Kalau berbuat kesalahan tidak apa-apa, sangat saya tidak terima sebagai
tahu saya yang salah atau bagaimana. Oh iya. Jelas saya tidak diterima kalau dikatakan berbuat salah tidak apa. Iya, iya. Kalau memaklumi, memaafkan, dan Ya, membenarkan, bukan membenarkan orang berbuat salah, membenarkan kesalahannya. Itu yang dari keseluruhan materi dia. Oh iya. Sangat berkesan untuk saya perlu pelajaran bagaimana. Oke. Kalau Ibu Nur, Mungkin kalau saya tadi berbantah dana, jadi fokus juga di 5 posisi kontrol diri yang tadi. oke. Jadi itu Ji yang kita pahami betul-betul Ji mengenai Sebagai manajer, jadi harus kita banyak-banyak belajar, berusaha, ya berusaha. supaya bisa diposisikan diri kita sebagai guru, betul-betul sebagai manajer. Kalau Bu Rahmania, Kalau saya insya Allah kalau yang kelima tadi kita laksanakan, sekolah kita akan lebih baik. iya. Misalnya siswa-siswa kita bisa ya seorang mulai sukses. Kalau sebagai manajer tadi, kalau kita bisa laksanakan, Ya betul. Jadi harus memang berusaha. Semua guru harus berkolaborasi bersama-sama di untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.